Kita akan coba minta tanggapan ke Indra Karismi Aji, pengamat pendidikan pendengar. Sudah tersambung bersama dengan Indra Karismi Aji, pengamat pendidikan. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Kang Arya, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Indra sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana Kang? Pak Indra, kita malam ini kita akan coba kembali soroti lagi-lagi soal PPDB yang memang belum tuntas nih jadi pembahasan. Namun kali ini untuk PPDB Pak Jokowi juga tengah mempertimbangkan apakah nantinya akan dihapus atau tidak seiring dengan banyak temuan ataupun masukan dari masyarakat tentang pelanggaran. Dari Anda sendiri bagaimana nih komentarnya? Yang problem bukan aturan PPDB zonasinya. Yang problem itu kan memang kurangnya sekolah, kurangnya bangku sehingga orang rebutan. Kan begitu. Jadi kalau andai kata PPDB zonasinya dihapus, tetap aja ada sebagian masyarakat kita, anak-anak kita yang nggak kebagian bangku. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Itu problemnya. Jadi bukan masalah ketidakadilan, bukan masalah yang lain-lain ya. Masalahnya cuman karena sekolahnya nggak cukup, bangkunya nggak cukup, sehingga orang harus rebutan. Solusinya bukan mengubah PPDB zonasi aturannya, tapi ya harus bangun sekolah baru, buka akses yang lebih banyak, karena itu yang menjadi amanat konstitusi, Kang. Pasal 31 ayat 2 bunyinya jelas. Setiap warga negara wajib, ini bukan berhak ya, wajib mendapatkan pendidikan dasar, jadi minimal SD dan SMP, dan pemerintah wajib membiayainya. Itu yang belum dilaksanakan pemerintah kan? Jadi belum menyediakan bangku yang cukup, sekolah yang cukup, dan belum membiayainya. Itu yang jadi problem. Jadi bukan masalah aturan PPDB zonasinya. PPDB zonasi itu udah benar. Karena pelayanan publik itu harus berdasarkan zonanya. Kita berapa kali bicara kan nggak ada namanya kantor kelurahan favorit. Kalau kita tinggalnya di kelurahan itu, ya ngurus KTP, ngurus apa-apa ya di kelurahan kita. Sama kalau kita tinggal di tempat itu, sekolahnya ya di situ. Jangan sampai kita sekolah di mana, tinggal di mana, mau sekolahnya di tempat yang lain. Itu yang justru keliru dalam kita mengelola pendidikan publik ya. Baik. Gitu. Nah, Pak Indra, ini selain memang persoalan kurang sekolah, kurang bangku yang menjadi kewajiban negara, bagaimana dengan SDM pelaksana sistem PPDB sendiri yang katanya juga banyak yang tidak jujur nih? Loh, tadi problem utamanya kan karena jumlahnya nggak cukup, makanya jadi rebutan kan. Dan karena rebutan ini ada orang-orang, oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk ngambil keuntungan. Oke, ganti kakaknya bayar berapa, ya kan? Atau sekalian langsung bayar bangku gitu, dikasih harga. Saya memang dengar di beberapa tempat, termasuk di Jawa Barat juga terjadi. Ya kan? Itu karena tadi problemnya adalah jumlah bangkunya nggak cukup. Coba deh, kalau jumlah bangkunya cukup, ya pasti nggak ada yang curang. Buat apa curang? Kita kan nggak rebutan. Nah, harusnya bicara pendidikan publik begitu caranya. Jadi kalau kita ke negara tetangga nih, misalnya ke Singapura, ke Malaysia deh, kalau kita butuh sekolah, tinggal datang ke sekolahnya, pasti ada tempat. Jadi nggak ada rebutan, karena memang sekolah disiapkan sesuai dengan jumlah anak yang ada, bahkan lebih.
Nah kalau kita ya jumlah sekolahnya nggak sesuai dengan jumlah anaknya. Ya karena memang pemerintah kita lebih suka bangun kereta cepat, gubernur lebih suka bikin patung daripada bikin sekolah kan. Oke, baik. Nah, Idealnya Pak Indra untuk sekolah ini seperti apa nih yang harus disediakan oleh pemerintah? Apakah pada kecamatan begitu? harus disesuaikan dengan sebaran penduduk. Jadi, tapi kan setiap tahun berubah tentu. Ya kan harus ngikutin juga, harus ngikutin pertumbuhan penduduk. Dan kalau seperti di kota Bandung, di kota-kota besar ya, sangat sulit kalau kita menunggu pemerintah bangun sekolah baru. Waktunya lama, tempatnya susah, harganya mahal, belum memenuhi sarana prasarananya juga belum tentu bisa cepat, belum tenaga pendidiknya. Nah, yang bisa ditiru itu seperti di DKI Jakarta, seperti di kota Tangerang, di mana anaknya sekolahnya di sekolah swasta kan, tapi nggak bayar karena SPP-nya, uang gedungnya itu dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi kan tadi kalau kita kembali ke konstitusi nih, Undang-Undang Dasar 1945 kan bilangnya setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kan artinya nggak harus semua sekolah negeri kan? Paham. Tapi sekolah swasta bisa, asal dibiayai oleh pemerintah. Nah itu sudah dilakukan di DKI Jakarta, sudah dilakukan di Kota Tangerang, harusnya bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Dan saya juga lagi mendorong kita punya jenis sekolah baru yang namanya sekolah charter atau charter school. Yaitu tadi sekolahnya sekolah swasta, bisa ya miliknya Muhammadiyah, bisa miliknya NU, Ma'arif ya, bisa yang punya gereja Kristen, Katolik, bisa punya siapa aja lah. Tapi masuk ke sana nggak bayar. Buat warganya ya, tetapi yang bayar itu adalah pemerintah. Tapi manajemennya tetap manajemen Muhammadiyah, manajemen NU, Jadi itu yang malam kita punya pendidikan yang beragam, kan? Jadi orang bisa memilih. Oh iya, kalau saya merasa butuh lebih ke agama kan gitu loh, itu tetap bisa masuk ke sekolah Muhammadiyah misalnya. Itu yang sebetulnya nggak sulit kalau memang pemerintah mau mencari solusi permasalahan utamanya. Utak-atik zonasinya mau dibalik lagi kayak dulu nih. Dulu kan sebelum 2017 itu kan nggak ada zonasi kan. Tapi yang jadi masalah adalah anak-anak miskin itu nggak punya kesempatan untuk sekolah di sekolah negeri. Karena kan pakai nilai. Sedangkan yang mayoritas nilainya tinggi itu yang punya akses ke bimbel, akses ke buku, akses ke internet. Nah, yang paling benar adalah mau kaya mau miskin bangkunya ada. Kan gitu. Kan yang paling benar begitu. Nah, mereka kalau merasa sekolah di sekolah yang gratis ini dinilai nggak cukup, misalnya mereka mau sekolahnya pakai bahasa asing gitu, ya silakan milihnya misalnya ke Bandung International School misalnya, ya kan? Itu yang bayar gitu, itu yang disebut harusnya sekolah swasta begitu. Di Indonesia ini kan keliru, banyak anak yang sekolah di sekolah swasta karena nggak diterima di sekolah negeri. Sedangkan di seluruh dunia modelnya adalah kalau ada anak sekolah swasta itu karena pilihan dia, karena dia merasa nggak cocok di sekolah negeri dan orang tuanya mampu atau merasa layanannya kurang sehingga dia bayar mahal masuknya sekolah swasta. Nah ini yang harus kita benahi. Jadi bukan peraturan zonasinya mau dibalikin kayak dulu lagi, itu tetap memunculkan ketidakadilan karena akan ada sebagian anak-anak kita yang nggak bisa sekolah. Nanti tergantung aturannya dibikin seperti apa.
Tapi intinya nggak semua anak bisa sekolah. Padahal harusnya pendidikan itu adalah asasi. Semua anak kita harus bisa sekolah. Intinya pemerintah punya kewajiban bagaimana caranya agar masyarakatnya, warganya bisa bersekolah begitu ya, untuk memenuhi pendidikan dasar sesuai dengan undang-undang gitu ya. Ya minimal pendidikan dasar. Negara lain sudah pendidikan menengah dan itu kewajiban konstitusional ya. Itu betul, bukan pilihan. Gitu. Dan salah satu pilihannya kalau berbicara menambah sekolah yang saat ini kurang sekolah, kurang bangku, sehingga menjadi persoalan pada saat PPDB, tentu tadi adalah dengan membayarkan sekolah-sekolah swasta gitu ya, sehingga menjadi pilihan juga, tidak menjadi beban. Nah, kalau berbicara soal anggaran, kira-kira dengan sistem seperti itu ya, jadi sekolah swasta tapi ditanggung biaya oleh pemerintah, hitung-hitungan anggaran bagaimana? Anggaran APBN kita 612 triliun tahun ini, belum APBD. Ya, jadi sebetulnya kalau tata kelolanya itu baik, itu cukup, itu satu. Ya kan? Yang kedua, tadi kalau pemerintah kita mampu bikin kereta cepat, mampu bangun IKN, tapi nggak mampu bangun sekolah, itu ada tanda tanya besar. Ya kan? Bukan saya mengatakan kereta cepat nggak penting, bukan saya katakan IKN itu nggak bagus. Tapi kan ini ada kewajiban konstitusional harus dipenuhi dulu. Baru kita bikin yang lainnya. Jangan sampai yang justru kewajiban konstitusional itu ditinggalkan untuk membangun sesuatu yang tidak ada di konstitusi. Nah itu yang harus kita sebagai rakyat, itu yang harus menuntut pada pemerintah. Ini jangan sampai rakyat itu merasa memang tiap tahun kita harus rebutan sekolah. Enggak dong, kita justru harus menuntut, pemerintah, kalian ini kan sudah kita tunjuk, kita pilih untuk ngurus negara. Yang harus kalian penuhi pertama adalah siapkan sekolah yang cukup, siapkan bangku yang cukup. Jangan membebani lagi untuk biaya pendidikan, karena di konstitusi tulisannya gitu. Dan kalau kita teliti lebih dalam nih kan, yang kurang itu kan bukan SD. Yang kurang ada level SMP, SMA, SMK kan. Kenapa begitu? Karena pemerintah kita yang terdahulu, era Orde Baru, punya program yang namanya SD Impres. Sedangkan setelah SD Impres, nggak pernah ada kita dengar program SMP Impres, nggak pernah dengar SMA Impres, SMK Impres, nggak pernah dengar kan? Betul. Itu yang membuat kita kekurangan bangku, kekurangan sekolah, karena memang tidak ada komitmen untuk membangun sekolah-sekolah ini. Bahkan lucunya beberapa waktu yang lalu kan presiden kita malah mengolok-olok SD Impres. Waktu beliau ditanya, kenapa sih IKN itu harus pengawasnya orang asing, kan beliau ngomongin begitu kan? Kan jawaban beliau malah, emang mau kualitasnya ke SD Impres. Wah, ini saya nonton itu juga kaget. Wah, ternyata presiden kita nggak paham kalau SD Impres itu bukan urusan gedungnya, tapi urusan membuka akses, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas buta huruf, bahkan dampaknya itu meningkatkan penghasilan penduduk. Pertumbuhan ekonomi kita meningkat hanya karena ada SD Impres loh kan. Dan itu ada kajiannya dibuat oleh Esther Duflo. Kajian ini risetnya menang hadiah Nobel loh. Jadi kan betul-betul ternyata kebijakan SD Impres itu bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Nah, kenapa nggak diterusin aja bikin SMP Impres, bikin SMA Impres, bikin SMK Impres? Itu yang kita butuhkan, daripada bikin kereta cepat, daripada bikin patung, daripada bikin IKN. Itu kan, itu pandangan saya. Ya. Ini salah satu terobosan dulu ya, ada SD Impres. Namun setelah itu sayang, pemimpin berhenti pemimpin kan, berikutnya tidak ada begitu ya. Dan akhirnya dampaknya adalah tiap tahun kita rebutan. Ya.
memang ini persoalannya sangat pelik sekali ya Pak Indra. Selain ya berbicara soal kemampuan membangun, tapi harusnya mampu dong membangun sekolah dibandingkan yang lain begitu. Harusnya mampu ya, harusnya. Loh, sekarang balik lagi Kang. SD Inpres itu kan tahun 70-an. Di saat negara kita memang dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas, dengan juga kondisi ekonomi kita belum membaik, itu kan baru setelah kita jatuh tahun 66 itu kan, ekonomi kita terpuruk, itu kan masih baru, tapi mampu. Iya, betul. Dan yang penting niatnya, memang kita butuh pendidikan, makanya dibuat SD Inpres. Kan tinggal mengulang saja. Dan pendidikan kita, anggaran SD Inpres dulu nggak sampai 612 triliun, ini 612 triliun per tahun. Baru APBN saja, belum APBD. Jadi kalau saya sih sangat yakin anggaran kita cukup. Tinggal tadi komitmen, political will, dan juga masyarakat nih, rakyat harus menuntut. Jangan diam-diam aja, jangan merasa ya udah memang nasib kita tiap tahun harus rebutan, harus kan malah dampaknya kan buruk kan. Kita ini yang terjadi di Jawa Barat terutama kan justru malah mengajarkan anak untuk berbuat curang. Ya kan, untuk menjadi penipu, untuk memalsukan dokumen. Ngapain sekolah kalau justru malah kita ajarkan anak-anak kita nggak punya integritas. Ini dampak dari pemerintah nggak menyediakan bangku yang cukup. Jadi jangan sampai ini kan malah sudah mulai rakyat ini mau mulai disalahkan, mau dibawa ke ranah hukum kan? Ngapain malah rakyat yang disalah-salahkan, rakyat yang mau dihakimi, padahal rakyat melakukan itu karena pemerintahnya yang nggak menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Itu yang justru harus kita tuntut. Gitu. Tentu kita akan nantikan apakah ada keberanian, komitmen political will untuk merubah dunia pendidikan ini agar tidak terulang kembali, mengawali dunia pendidikan baru dengan sebuah kecurangan yang dilakukan oleh kayaknya rakyat yang harus bersuara kan. Jangan terima-terima aja. Kita urusan pendidikan ini banyak masyarakat ini tidak menyadari sebetulnya mereka memiliki hak apa. Dan setiap anak Indonesia itu harusnya punya hak untuk bersekolah. Dan yang benar itu pemerintah membiayai sekolahnya. Karena lewat pajak ya. Itu yang paling utama sebetulnya. Tapi kan di Indonesia ini mau sekolah aja harus diseleksi. Ini ada problem besar di dalam kita melaksanakan tata kelola pembangunan manusia. Presiden bisa ngomong, wah nanti kita ketinggalan waktu 13 tahun ini untuk momentum. Tapi ngurus pendidikan nggak serius. Buat sekolah aja bangkunya nggak cukup. Tapi bisa ngomong kita jangan salah milih pemimpin, jangan ini, jangan itu loh. Bangun dong sekolahnya. Buka dong untuk akses pendidikan buat sekolah swasta dibayari oleh pemerintah. Jadi semua anak Indonesia bisa bersekolah. Itu kalau mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Ya, ini memang salah satunya menjadi solusi saat ini adalah dengan menambah sekolah atau membangun atau membayar sekolah swasta agar bisa gratis. Baik. Kayak di Bandung, Jawa Barat itu kan banyak sekali sekolah yang sudah dibangun oleh masyarakat puluhan tahun yang lalu kan. Dan itu banyak kosong kan sekarang. Karena kekurangan siswa ini. Kenapa nggak itu dipakai aja? Dipakai, tinggal dibiayai. Jadi nggak pusing lagi ya bangun. Membebasin tanah, bangun, ini ngisi sarana prasarana. Ayo kita kolaborasi aja. Iya, betul. Gitu. Oke.
mudah-mudahan menjadi solusi ya. Baik, terima kasih Pak Indra Karismi Aji sudah langsung on air di PRFM. Selamat malam, sehat selalu Pak Indra. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.